Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebahagiaan bagi kita semua. Semoga dalam kesempatan hari ini kita semua di sini diberikan kesehatan, kebahagiaan serta kesejahteraan bagi Amin. umat yang mengalami kesusahan. Amin. Nah, teman-teman di sini sebelum kita lanjut ke pembahasan, lebih baik kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Haridu Yamana, RPM 192020 125. Nama saya Akbar Ramadan Belantara, RPM 1920 Nah, kami di sini berdua dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Unpas. Di sini kami akan melaksanakan suatu misi atau tugas yang bermata kuliah, teori dan praktek konseling. dengan dosen kita Kang Uga Pratama Gunawan, STR SOS, SP PSA. Di sini kami akan melaksanakan teori dan praktek konseling, dan saya berperan sebagai konselornya dan Hari berperan Sebagai klien yang bernama Lutfi. Jadi saya akan berusaha memecahkan dan memberi saran dan mengobrol dengan Hari yang berperan sebagai Lutfi dengan memiliki permasalahan yang menyerang psikis dan juga mentalnya. Jadi permasalahan itu berupa Permasalahan mental. Jadi permasalahan mental itu merasa ketakutan berlebihan kepada suatu aparat negara yang mungkin bisa dinamakan oknum polisi. Jadi saudara Hari ini memiliki ketakutan berlebih jika melihat polisi dan juga ada mobil polisi dan juga sirine polisi, yang di dalam fobia juga disebut police anxiety, yaitu fobia terhadap sebuah atau seorang yang berseragam polisi, yaitu bisa juga disebut polisi, dan itu pasti ada latar belakang, karena jika police anxiety itu banyak dirasakan ketika kita berjalan menggunakan kendaraan bermotor dan kita tidak memakai helm, terus kita melihat polisi dan kita memiliki ketakutan berlebih, gelisah, sakit kepala. Nah, itu gejala-gejala polisi anxiety. Namun saudara Lutfi ini memiliki latar belakang yang lain terhadap oknum polisi yang melakukan suatu hal kepada saudara Hari. Paling gambaran awal seperti itu. Jadi saudara Lutfi ini memiliki ketakutan berlebih terhadap oknum polisi atau juga polisi. Jadi di sini saya akan berusaha memberi saran dan memecahkan supaya permasalahan sosial bisa bilang terus yang dirasakan oleh Hari, yang dirasakan oleh Lutfi akan selesai. Selamat siang. Selamat siang, Namanya siapa? saya Lutfi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akbar Ramadan Belantara. Saya sebagai konselor untuk ngobrol dan mencoba memecahkan, karena ada kabar bahwa saudara Lutfi memiliki sebuah masalah dalam diri Lutfi itu. Apakah benar? Ya Pak, benar. Mungkin sebelumnya, sebelum ke masalah gitu ya, apa sih yang dirasakan saudara Lutfi sekarang gitu ya, yang membuat saudara Lutfi ingin bertemu dengan saya untuk menyelesaikan masalah Lutfi? Apa sih yang dirasakan? Sebenarnya apa yang dirasakan oleh saya itu beban hidup yang sangat berat. Yang pertama, ketika melihat suatu mobil yang berjalan, khususnya mobil polisi, saya di situ langsung berubah mindset menjadi rasa ketakutan yang berlebihan, menjadi sakit kepala, kebingungan yang sangat dahsyat, serta keluarnya keringat dingin. Gitu kan. Oh, berarti itu bisa dibilang saudara Lutfi ini jadi ada rasa takut gitu, ketika melihat polisi atau gimana itu? Ya, sebenarnya rasa takut itu muncul karena waktu kejadian, waktu para mahasiswa atau masyarakat pergi demo Pak. Jadi bisa dibilang
awal mulanya itu Saudara Lutfi ikut demo atau Ya. gimana? Ya, ya semulanya saya mencoba ingin menyuarakan suara saya Pak kepada gedung DPR. Berarti yang bisa awal-awalan berarti Saudara Lutfi ada ketakutan berlebih terhadap polisi gitu. Terus teh dengan kronologis awal Saudara Lutfi pergi demo ke gedung DPR. Ya, Terus apa yang selanjutnya terjadi gitu ketika membuat Saudara Lutfi ada ketakutan berlebih terhadap polisi. nah, waktu demo di sana kan begitu banyak orang yang datang, begitu banyak juga mahasiswa yang datang maupun masyarakat yang datang. Mereka kan ingin menyuarakan suaranya, ingin menyampaikan hak mereka yang harusnya dia dapatkan. Nah, saya ke situ dengan rombongan di depan gedung DPRD. Di sana banyak sekali polisi yang membawa tameng, yang membawa senjata. Senjata di sini dalam artian ada yang menambah pistol ada, tapi kentongan Pak, yang kiri kentongan, Kentungan. nah itu ada Pak. Nah, waktu terjadi suatu chaos Pak, dan di sana saya tuh paling depan Pak, paling depan, dan disayangkannya saya itu Iya. tertangkap oleh polisi, dan saya tidak tahu SOP polisi itu kayak gimana Pak, tapi ya saya rasakan di sana saya seperti orang yang ditangkap maling Pak. Oh, berarti saya bilang polisi melakukan represif kepada Saudara Lutfi. Bisa kemungkinan Pak. Berarti bisa diambil berarti Saudara Lutfi itu mahasiswa Mahasiswa. atau mahasiswa yang ingin menyuarakan terus ada sebuah tragedi ketika pelaksanaan demonstrasi Saudara Lutfi mendapat represif dari pihak kepolisian mungkin atau oknum kepolisian mungkin seperti itu. Mungkin para oknum Pak yang terlalu Mungkin bisa diambil Saudara Lutfi itu memiliki sebuah, jadi sekarang awalnya ketakutan berlebih karena yang dirasakan mungkin apakah dipukuli atau dipukuli oleh oknum polisi atau bagaimana? ya kan. Pada awalnya tuh saya tidak takut sama polisi Pak, karena saya tidak punya bermasalah kan. Waktu saya juga nggak tahu apa permasalahannya, masa iya ingin menyuarakan suatu haknya terus ingin pergi untuk menyampaikan haknya, tapi kenapa saya dipukuli Pak? Kan itu suatu SOP yang tidak benar mungkin. Apakah terus saya ketika sekarang efeknya kepada Saudara Lutfi setelah ada represi kejadian waktu saya bilang kejadian masa lalu terhadap polisi dan juga Saudara Lutfi, dan sekarang apa yang dirasakan ketika Saudara Lutfi apa yang dirasakan sekarang ketika apakah ada permasalahan? Yang dirasakan mungkin terlalu banyak beban yang dipikirkan Pak. Yang pertama, ketika melihat polisi saya merasa takut Pak. Yang kedua, saya tidak mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat secara arogan Pak. Maksudnya arogan di sini secara terang-terangan. Jadi saya lebih baik diam daripada harus bermasalah dengan polisi lagi Pak. Jadi di sini saya bisa ambil kesimpulannya. Jadi di sini Saudara Lutfi ya itu yang saya sebut memiliki sebuah fobia polis ASNP. Jadi mungkin saran dari saya mungkin ya bisa dibilang apakah sudah memaafkan oknum polisi tersebut atau bagaimana? Mungkin menurut saya ada rasa kesal, mungkin terasa apa ketika direpresif lebih oleh polisi. Mungkin itu yang membuat rasa takut muncul kembali karena ada represif berlebihan dari oknum polisi, bukan begitu kan? Iya Pak. Jadi mungkin begini, apakah jadi Saudara Lutfi ingin memecahkan masalahnya atau misalnya supaya permasalahan tidak berhenti atau bagaimana? Sebenarnya Pak, saya tuh ingin keluar dari fobia ini Pak, karena ini sangat meresahkan bagi saya Pak.
karena hidup seperti orang yang fobia itu seperti kita hidup di penjara saja, Pak. Makanya saya di sini manggil Bapak ingin meminta suatu solusi, pendapat ataupun arahan biar saya keluar dari fobia ini, Pak. Mungkin iya bisa dibilang karena ada ketakutan berlebih mengganggu kehidupan saya berjalannya hidup. Mungkin di sini saya akan menjelaskan dulu tentang tidak semua polisi itu seperti itu kan, jadi bisa dibilang polisi itu hanya oknum polisi yang mungkin bertingkah berlebih untuk pengamanan saat demonstrasi. Jadi mungkin di sini saya akan melakukan memberi saran, jadi lebih jadi coba berpikir bahwa polisi itu tidak hanya represif terhadap, jadi tidak hanya yang Anda rasakan itu tidak hanya kekerasan, bahkan hanya oknum mungkin ya oknum. Dan mungkin di sini saya akan memberi saran bahwa emang salah satu tugas polisi kan untuk mengayomi masyarakat, mungkin tidak sangat berbanding terbalik dengan tagline yang melindungi dan mengayomi masyarakat itu jadi hanya oknum. Mungkin saran dari saya, jadi mungkin untuk misalnya menghilangkan rasa takut ataupun bermasalah berlebih terhadap polisi atau berbaju seragam itu sangat mengganggu Lutfi kan? Ya, sangat mengganggu kehidupan. Walaupun saya orang susah, Pak, tapi saya juga ingin mempunyai suatu hak, Pak, untuk negeri ini, Pak, untuk saya buat keluarga kami, Pak. Siap. Mungkin waktu misalnya kita untuk cara menyelesaikan, jadi berpikirlah positif. Mungkin emang ketika ada kesalahan berlebih dari saudara Lutfi terhadap kepolisian atau oknum kepolisian, mungkin di sini saya akan memberi saran ke saudara Lutfi supaya berpikir positif. Jadi itu hanya oknum. Jadi polisi tidak mungkin melakukan seperti itu, karena dengan yang saya bilang tadi kan polisi itu mengayomi. Tidak mungkin polisi melakukan seperti itu, mungkin itu hanya oknum yang ada di lapangan yang mungkin seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang banyak kan hal positif, seperti ada kepolisian yang memberi edukasi lalu lintas terhadap anak-anak, terus ada polisi yang menolong orang-orang ya. Jadi sini saya akan memberi inilah hal positif. Jadi polisi itu tidak menurut saya polisi itu tidak semua yang saudara Lutfi anggap bahwa polisi itu kurang baik atau apa. Jadi tapi banyak sisi positif dari kepolisian. Mungkin yang dialami oleh saudara Lutfi itu hanya oknum yang bertindak represif kepada saudara Lutfi. Paling kalau saran dari saya itu lebih untuk kedepannya, untuk supaya ke trauma atau fobia yang dialami oleh saudara Lutfi dengan berkegiatan positif. Mungkin kalau saran dari saya. Kalau kegiatannya untuk menghilangkan fobia saya seperti apa, Pak? Paling gini, untuk misalnya kayak menjalankan hobi. Kalau boleh saya itu hobi saudara Lutfi apa kira-kira? Saya hobi naik gunung, Pak. Nah, ketika hobi naik gunung itu akan menjadikan mungkin pelampiasan sementara. Namun ketika misalnya setelah kehilangan rasa-rasa ketakutan itu, nanti perlahan buka pikiran Anda atau buka pikiran Lutfi dengan hal-hal positif bahwa polisi itu tidak semuanya seperti itu. Mungkin dengan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh polisi. Jadi banyak kegiatan seperti ada yang di Kabupaten Bandung yang polisi yang menanam pohon, paling seperti itu ya. Jadi kan saudara Lutfi mungkin lebih ke alam-alam gitu mungkin ya. Paling gitu saran dari saya. Jadi lebih buka pikiran saudara Lutfi, terus banyak lakukanlah kegiatan positif untuk menghilangkan rasa ketakutan atau rasa fobia.
yang itu pasti sangat mengganggu mungkin. Iya Pak, sangat-sangat mengganggu sekali. Paling itu untuk misalnya saran dari saya ketika uh, kembali lagi kepada soal LUPI, mangga itu mau untuk misalnya lebih uh, berpikiran positif lah untuk kedepannya. Siap. Paling gitu saran dari saya sebagai konselor. Mungkin kalau misalnya nanti saudara LUPI mau ngobrol lagi atau mau meminta saran, itu mah boleh misalnya datang atau mau telepon juga gitu, paling gitu. Iya. Gimana kira-kira saudara LUPI? Saya Seperti itu mungkin kegiatan konseling hari ini. Semoga saudara LUPI menjadi pribadi yang lebih baik. Saya berpikirlah positif dan berkegiatanlah positif, mungkin seperti itu. ya Pak, sebelumnya saya ucapkan berterima kasih atas bimbingannya. Atas bimbingannya saya sekarang insya Allah bisa menghilangkan fobia saya Pak. Sebelumnya terima kasih. Sama-sama, saling seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai kehidupan kita. Amin amin. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin amin. Paling sekian teori dan praktik konseling yang bisa kita berikan. Mungkin kenapa kita bertemu membuat praktiknya dengan bertemu, karena menurut kami dengan bertemu itu akan membuat sebuah praktik itu lebih nyata gitu, walaupun dikarenakan ya rumah kita dekat, paling itu. Ya buat teman-teman yang ada di sana, semoga konseling tadi, obrolan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan Amin. tidak ada seseorang pun yang jahatlah di dunia ini. Orang pun yang jahat itu adalah oknum, bukan seluruhnya, tapi oknumnya saja. Ya, Paling nah, paling buka pikiran lagi bahwa tidak semua orang itu jahat, tapi tetap hati-hati, pasti ada orang jahat. nah, Siap, boleh gitu. siap. Boleh gitu. Terima kasih. Sayonara, sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.